Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak atau Ibu dan rekan-rekan peserta seminar orientasi yang berbahagia. Yang kami hormati Bapak Edi Sutoyo SE selaku Sekretaris BPD Kota Surakarta dan Bapak Edi Sukono SIP selaku Kasih Kedaruratan Logistik serta mentor pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di BPD dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Baik, langsung ke acara inti saja. Topik seminar pada pagi hari ini adalah komunikasi radio HT dalam kebencanaan yang akan dipaparkan oleh Saudara Dea Pradika Atmaja. Waktu presentasi kurang lebih 15 menit. Kemudian setelah paparan akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Untuk Saudara Dea Pradika Atmaja, kami persilahkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Edi Sutoyo SE dan Bapak Edi Sukono SIP yang menjadi mentor dan penguji pada pagi hari ini. Untuk laporan orientasi pengenalan etika dan pada instansi pemerintah Kota Surakarta di Badan Penanggulangan Bencana dengan judul komunikasi radio HT dalam kebencanaan. Untuk nilai etika pada pemerintah Kota Surakarta, visi misi pemerintah Kota Surakarta, visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih dan sejahtera. Untuk misi yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh dan membentuk masyarakat berbudaya sehat, pendekatan promotif dan preventif. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, usaha yang kritis sebagai penopang ekonomi dan kesejahteraan penduduknya. Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan budaya dan pariwisata dan membangun struktur kota modern, ramah dan tangguh sebagai pusat kegiatan nasional yang menarik wisatawan luar berkunjung ke Kota Surakarta. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga. Kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang bersih dan kolaboratif berlandasan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang keadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Untuk nilai etika organisasi, rencana strategi Renstra OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta. Badan Penanggulangan Bencana Kota Surakarta berbentuk dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 2023, Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan
Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi dan tugas fungsi serta tata kerja badan daerah, tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk kunci poinnya, manajemen P3K adalah warga negara yang diangkat tugas tertentu melalui perjanjian kerja. Manajemen P3K mencakup pengadaan penilaian kinerja dan mengembangkan kompetensi penilaian kinerja dilakukan untuk menjamin objektif prestasi kerja berdasarkan perjanjian. Penilaian harus transparan dan melibatkan umpan balik. Yang ketiga, disiplin bertanggung jawab atas disiplin ASN dan harus menindaklanjuti pelanggaran. Yang keempat, P3K mendapatkan gaji tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan dan perlindungan. Dan untuk kesimpulan, nilai-nilai ASN harus diperhatikan adalah berakhlak, mencakup pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmoni, loyalitas, adaptif, dan kolaboratif sebagai panduan perilaku profesional. Untuk nilai etika organisasi, Badan Penanggulangan Bencana Kota Surakarta dibentuk berdasarkan hukum terkait penanggulangan bencana. Visi misi mereka adalah menjadikan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh. Misi-misi adalah menciptakan lingkungan yang harmonis antar umat beragama, bertujuan untuk adalah meningkatkan ketangguhan menghadapi resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, program sasaran mencakup peningkatan kualitas, pencegahan, dan kesiapsiagaan. Strategi mereka meliputi penataan sistem penanggulangan bencana dan penguatan kapasitas kelompok rentan. Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Kota Surakarta dalam 5 tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut. Untuk sasaran meningkatkan kualitas, pencegahan, kesiapsiagaan pelayanan, informasi, pelayanan, evakuasi, dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Dan untuk strategi meningkatkan upaya kesiapsiagaan, mengantisipasi risiko bencana melalui pemetaan teknologi, informasi dan analisis di bidang data kejadian bencana dan dampaknya, penguatan kelompok-kelompok rentan, dan peningkatan kolaborasi dan kerjasama multi pihak. Arah kebijakan, penataan sistem dasar penanggulangan bencana dan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap penguatan kelompok rentan. Dan untuk yang kedua, meningkatkan kualitas dan keefektifan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien. Dan untuk strategi, meningkatkan kualitas kinerja, menunjang pelayanan BPBD melalui penguatan kapasitas SDM, pengadaan sarana prasarana, penyelenggaraan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan akuntabel. Dan untuk arah kebijakan, penguatan pelaksanaan informasi akurasi internal BPBD. Untuk rencana hasil kerja P3K, identifikasi isunya kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan radio HT dalam situasi darurat atau kebencanaan.
Dan yang kedua, kurangnya kebiasaan personil dalam menggunakan radio HT secara efektif dalam evakuasi maupun kejadian. Yang ketiga, ketersediaan peralatan radio HT yang belum memenuhi standar dan kurangnya peralatan HT di kantor BPD Kota Surakarta. Isu yang diangkat pentingnya komunikasi radio dalam kebencanaan dan gagasan yang dianggap optimalisasi penggunaan radio HT sebagai sarana komunikasi efektif dalam situasi bencana. Untuk rencana kerja P3K BPD Kota Surakarta, isunya pentingnya komunikasi radio HT dalam kebencanaan. Satu, permasalahan komunikasi saat bencana. Dan untuk melakukan kajian terhadap hambatan komunikasi yang terjadi pada respon bencana sebelumnya di wilayah Surakarta, mengumpulkan data dari petugas lapangan terkait kendala komunikasi, dan kedua, pemetaan infrastruktur dan persediaan radio HT, penyusunan database unit radio yang tersedia di BPD, relawan, dan instansi terkait. Yang kedua, mengidentifikasi titik rawan bencana yang membutuhkan peningkatan jangkauan komunikasi HT. Dan ketiga, pelatihan dan simulasi penggunaan radio HT, menyusun modul pelatihan dasar komunikasi radio HT bagi P3K dan relawan, melaksanakan simulasi kebencanaan dengan penggunaan HT sebagai alat komunikasi utama, dan pembuatan SOP komunikasi darat, menyusun prosedur komunikasi standar menggunakan HT saat kebencanaan, dan menyepakati kalsen kode komunikasi dan alur laporan. Dan kelima, sosialisasi dan edukasi ke masyarakat dan relawan untuk melakukan untuk pelaporan kebencanaan via radio HT. Untuk topiknya, HT atau HT adalah perangkat radio komunikasi dua arah yang bekerja menggunakan frekuensi VHF atau UHF, dan untuk memungkinkan komunikasi secara langsung tanpa perlu menara pemancar atau jaringan eksternal. Alat ini banyak digunakan oleh petugas di lapangan, relawan, dan tim SAR dalam penanganan kebencanaan. Untuk fungsi radio HT dalam kebencanaan, komunikasi antar petugas di lapangan. Kalau kita kebencanaan itu jarang menggunakan HP karena mungkin sinyal sama untuk HP untuk meresponnya lebih agak lama daripada radio HT. Kalau radio HT kita untuk penggunaan cepat dan bisa efisien waktu juga. Untuk sumber informasi cepat dan akurat, HT dapat mengirim informasi situasi terkini, lokasi korban, dan kondisi cuaca langsung dari lapangan. Jadi umpama kita pakai HT bisa di lapangan yang sulit untuk ada sinyal, pakai HT kita bisa menggunakan frekuensi, dan itu nanti akan ada alat namanya repeater yang bisa dipasang di lokasi tersebut, dan untuk pelaksanaan operasi kebencanaan. Dan untuk koordinator antar posko utama dan posko terkecil
bisa tetap terhubung mesti tidak ada sinyal seluler. Jadi kemauan kita ada pencarian orang hilang di gunung atau yang susah sinyal itu bisa menggunakan radio HT, dan itu nanti akan dipandu pada organisasi mungkin Orari, Rapi ataupun BPBD sendiri gitu. Dan untuk efisien dan kendala HT tidak tergantung pada infrastruktur luar seperti listrik atau jaringan. Dan untuk seluler kita menggunakan kota, mungkin wifi. Kalau HT kita menggunakan frekuensi, menggunakan repeater, dan nanti itu bisa diangkat dimanapun kalau kita sedang operasi kebencanaan atau operasi sar. Dan untuk redundansi komunikasi sebagai sistem cadangan jika kita semua metode komunikasi yang lain gagal gitu. Untuk kelebihan HT dalam penanggulangan bencana cepat dan instan, tinggal tekan tombol untuk berbicara, tahan banting dan cuaca ekstrim, daya tahan baterai cukup lama, tidak memerlukan pulsa atau paket data. Jadi untuk kita HT itu ada dua versi, yaitu konvensional dan digital. Kalau untuk digital itu menggunakan GSM atau kartu SIM. Untuk yang konvensional itu menggunakan repeater pancaran sinyal. Untuk kekurangan HT, jarak jangkauan terbatas tergantung medan dan kekuatan sinyal. Makanya untuk terbatasnya sinyal ini kita harus membawa repeater jinjing yang biasanya itu dipakai untuk pencarian di gunung ataupun di hutan. Itu biasanya kita memakai repeater darurat, itu dipasang di posko dan untuk komunikasi di lingkup tersebut. Yang kedua, intervensi dari frekuensi lain. Jadi kita kalau komunikasi menggunakan HT itu untuk percakapan bisa terdengar yang mempunyai frekuensi tersebut. Jadi bukan buat intern atau lingkup sendiri. Itu biasanya kalau HT itu bisa orang lain bisa juga mendengarkan. Dan perlu pelatihan dasar untuk pengoperasian yang efektif. Biasanya kita kalau orang awam belum tahu untuk pelatihan dan menyeting radio HT, dan mohon untuk nanti kedepannya bisa semua tim untuk komunikasi dan pelatihan. Siapa yang kursinya? Masuk. Masuk. Yang ketiga, tidak bisa digunakan untuk komunikasi jarak jauh tanpa repeater. Jadi kalau kita menggunakan repeater kita bisa ke kota, dan kalau kita tanpa repeater biasanya cuma jarak 1 kilometer saja. Itu jenis frekuensi yang digunakan itu VHF, cocok untuk medan terbuka dan jarak menengah. Yang kedua itu UHF, lebih cocok untuk wilayah perkotaan atau medan terhalang seperti gedung atau hutan. Dan untuk etika dan protokol komunikasi HT digunakan bahasa yang singkat, jelas, dan sopan, dan mengidentifikasi diri dan lokasi saat menghubungi petugas yang di posko maupun di lapangan. Nah, ketiga, hindari penggunaan frekuensi secara terus-menerus dan memberi jeda. Kalau kita berkomunikasi tidak bisa secara langsung layar telepon, kalau untuk HT harus dipotong-potong minimal
10 detik langsung kita pause dan kita lanjutkan lagi. Kalau kita menerus nanti untuk sinyal gelombangnya bisa hilang dan terputus gitu. Oke, untuk dokumentasi ini untuk alat kita yang di Paragon itu HD kita yang setiap 2 bulan sekali kita maintain, kita cek dan kita lakukan pembersihan supaya untuk komunikasi di wilayah Kota Surakarta bisa jernih dan tercakup. Dan untuk sekarang yang belum tercakup itu untuk wilayah Mojosongo dan Jebres, karena untuk datarannya sangat tinggi dan banyak cekungan-cekungan. Dan untuk kedepannya mungkin akan memasang lagi repeater di area Mojosongo dan sekitarnya biar bisa mencakup ke sekota Surakarta. Hasil tercapai 3K BPD Kota Surakarta, peningkatan kesiapsiagaan komunikasi lapangan, terbentuknya tim kecil penggunaan radio HT yang siap, siaga dan terlatih. 85% P3K dan relawan mampu menggunakan HT dengan standar komunikasi yang benar. Pelaksanaan simulasi tanggap darurat bencana dengan HT, 2 kali simulasi bencana berhasil dilaksanakan dengan HT sebagai alat komunikasi utama tanpa tergantungan pada sinyal seluler. Dan pembuatan SOP komunikasi HT, SOP komunikasi HT radio disahkan dan mulai digunakan oleh petugas lapangan dan relawan. Peningkatan koordinasi antar instansi komunikasi dengan Damkar, Dinsos, TNI, Polri, dan komunitas siaga bencana lebih terintegrasi berkat penggunaan kanal HT bersama dan seperti koordinasi bersama Orari dan Rapi. Untuk rekomendasi pengadaan dan pemeliharaan HT diajukan proposal pengadaan HT tambahan dan repeater untuk wilayah blind spot untuk wilayah Mojosongo dan sekitarnya. Dan untuk rencana perawatan rutin HT mulai diterapkan secara 2 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali yang sudah terlaksana di kantor BPBD Kota Surakarta. Oke, untuk kesimpulan dan saran menunjukkan bahwa komunikasi radio HT sangat penting dalam penanganan bencana saat jaringan lain terganggu. Pelatihan telah meningkatkan keterampilan P3K dalam penggunaan radio HT sesuai prosedur darurat, namun ada keterbatasan pada jumlah untuk HT di kantor, perangkat dan jangkauan di daerah rawan. SOP komunikasi darurat telah disusun dan mulai diterapkan memperbaiki koordinasi antara instansi dan relawan. Dan untuk saran meliputi perlunya pelatihan lanjutan untuk mencari SIM. Kalau kita di motor itu ada SIM-nya, itu kalau HT memegang HT juga harus ada SIM pemegang dan SIM operator. Dan pengadaan perangkat tambahan untuk peralatan HT di kantor BPD supaya personil satu persatu bisa membawa dan menggunakan HT tersebut, dan sosialisasi SOP kepada semua pihak terkait. Jadi kita perlu sosialisasi pada masyarakat, relawan, biasanya itu per Limas. Kalau dulu sudah pernah saya absen Pak untuk roll-call untuk 5 kecamatan, itu dulu pakai radio HT, dan sekarang sudah tidak berjalan lagi karena
Untuk yang di kecamatan katanya kalau rusak dari wilayah tidak ada untuk pembenahan, dan untuk kita kalau bisa menambah repeater untuk wilayah black spot dan radio HT yang mungkin memadai dan bisa untuk komunikasi yang lebih baik lagi untuk teman-teman kita yang di lapangan maupun atasan kita langsung bisa menggunakan tes tersebut. Oke, demikian dari saya untuk paparannya. Bila ada salah dan kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Waktu saya ganti. Baik, terima kasih kepada Saudara Dia Pradika Atmaja yang telah memaparkan hasil seminar yang menarik. Baik, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, diucapkan selamat datang kepada perwakilan dari BKPSDM yang telah menyempatkan hadir di BPBD pada pagi hari ini. Baik, akan saya lanjutkan untuk sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh Bapak Heri Sutoyo, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Edi Sukono SIP. Kepada Bapak Heri Sutoyo kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Mas Andi dan teman-teman dari BKPSDM, dan yang kami hormati Pak Sukono sebagai Pak Edi Sukono sebagai mentor, dan teman-teman peserta orientasi pengembangan wilayah dan etika pada Desa Sukotari. Ya, apa yang disampaikan oleh Mas Dika tadi, Mas Dika ini bahwa ini adalah suatu terobosan dalam penanganan bencana ini. Memang kita tidak bisa menggunakan seluruhnya HP karena pada saat terjadi sesuatu pasti keadaan darurat dan sebagainya. Kita kalau di lokasi memang tidak menggunakan juga pada HP. Memang terobosannya sangat bagus sekali dengan HT ini. Hanya memang untuk HT ini walaupun dalam perjalanannya sebenarnya antara HT dan HP ini sebenarnya lebih duluan HT. Tapi dalam penggunaannya ternyata HT ini lebih kurang sehingga orang lebih banyak menggunakan HP. Tetapi dalam keadaan darurat di BPBD ini dari BKPSDM masih bahwa penggunaan HT ini memang sangat dibutuhkan sekali pada saat darurat. Karena apa? Kalau terjadi banjir pun saat itu memang dengan menggunakan HP risikonya juga sangat besar, dan mungkin ada masalah, ada listrik mati atau apa yang lain, kemungkinan juga sinyal tidak bagus sehingga ini untuk saya sekali lagi bukan penguji, tapi saya adalah pengarah panjenengan dan saya lebih banyak untuk memberikan saran sesuai pada panjenengan. Sekali lagi bahwa HT ini memang digunakan pada saat terjadi kedaruratan, lebih banyak digunakan pada saat kedaruratan. Yang menjadi permasalahannya adalah ini perlunya adanya sosialisasi kepada teman-teman yang di wilayah, terutama karena dari ujung tombak kita adalah teman-teman di kecamatan kelurahan, khususnya teman-teman yang masih menjadi ujung tombak di penanganan bencana. Sehingga sama saja Mas Dika, Mas nanti kebetulan kan di BPBD ada seksi kesiapsiagaan dan pencegahan. Nah di situ lebih banyak selalu ada sosialisasi, baik itu komunikasi, informasi, edukasi maupun informasi yang lain. Silahkan nanti dengan komunikasikan dengan sekretariat, kemudian sekretariat di bidang perencanaan nanti akan mengkoordinasikan dengan kesiapsiagaan. Apabila ada sosialisasi ini teman-teman yang di wilayah khususnya kelurahan yang sudah di istana ini tolong untuk dioptimalkan untuk penggunaan HT, sehingga HT ini memang untuk komunikasi kita dalam keadaan darurat. Jadi teman-teman BKPSDM ini bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Dika ini sebenarnya suatu kebutuhan yang sangat mendasar di BPBD, walaupun mungkin untuk teman-teman yang tidak di kebencanaan ini memang tidak begitu tapi untuk BPBD ini memang sangat penting sekali Mas. Jadi saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan Mas Dika ini. Tapi memang menjadi kendala di BPBD untuk anggaran yang kita punya untuk
pengadaan HT maupun repeater ini dengan harga yang sangat tinggi, sangat besar ya, sehingga kita juga belum sempat melibatkan, sehingga sampai kita ada yang di Mojosongo dan Jebres itu juga belum bisa terkonek karena Jebres itu sebenarnya sangat potensi bencana besar khususnya untuk banjir, sedangkan Mojosongo itu adalah rawannya ada longsor. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Mas Dika ini kita dukung sekali, sama lebih banyak karena ini untuk hati memang saya tidak akan banyak untuk bertanya Mas Dika, tapi saya memberikan saran saja bahwa nantinya dengan apa yang dengan paparkan ini kami nanti akan berusaha untuk menganggarkan untuk HT dan juga perlengkapannya. Mudah-mudahan, tapi saya berharap nanti karena saya juga melihat di sini panjenengan sebagai selama ini menjadi koordinatornya untuk HT itu memang jenengan ahlinya, sehingga setiap nanti teman-teman yang di kesiapsiagaan darurat mengadakan sosialisasi, jangan tolong untuk masukkan di situ. Kemudian terkait dengan teman-teman mungkin ada yang belum bisa dan sebagainya, di internalnya tolong usahakan bisa semua, karena kalau kondisi kedaruratan bencana ini memang kita membutuhkan sekali peralatan HT ini, karena dari teman-teman dan juga karena HP yang kita gunakan selamanya adalah HP-nya pribadi semua, sehingga kalau nanti jatuh rusak ya juga kasihan. Makanya ini memang perlu adanya pengadaan HT yang lebih banyak, sehingga nantinya pada saat kita terjun ke lapangan bisa enggak. Harapan kami Mas Dika nanti sekali lagi koordinasikan dengan sekretariat dan juga dengan kesiapsiagaan agar penggunaan HT ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya teman-teman di wilayah. Dan nanti kalaupun untuk maintenance HT yang ada di wilayah, nanti coba kita komunikasikan dengan pimpinan yang ada di sana, karena ini ada suatu sarana yang sangat kita butuhkan sekali. Sekali lagi sama-sama terima kasih, mudah-mudahan apa yang menjadi seminar panjenengan ini akan menjadi BPBD. Selesai laporan dan selesaikan semuanya, dan pantau grup ya bagus sekalian. Karena saya sudah banyak menerima message yang sudah saya jelaskan di grup, gitu semua. Jadi menjawab itu sudah saya jelaskan semuanya di grup. Ditanya lagi. Jadi untuk rekan-rekan di sini semoga nanti bisa lebih amanah lagi dengan amanah dan pendapatan barunya buat ini ya Pak ya. Jadi semakin besar pendapatan kita, hak dari pemerintah kota dan negara juga semakin banyak, terus semakin besar tanggung jawab dan kewajiban kita juga. Jadi jadikan orientasi ini sebagai salah satu kewajiban kita untuk membuat pendapatan kita yang meningkat itu menjadi halal dan baik. Jadi semangat saja Bapak sekalian. Semoga nanti setelah ini sudah selesai tetap dijaga nyawa semangatnya sampai nanti kontrak berikutnya, atau kalau yang daftar CPNS bisa diterima di CPNS gitu ya. Jadi terima kasih Bapak sekalian. Jadi saya Pak Edi dan kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dedi yang telah memberikan sambutan kepada kami dan lebih sedikit mencairkan suasana, karena dari tadi pagi kita deg-degan menunggu dari BKPSDM datangnya kapan, pas saya atau yang lainnya, begitu Bapak. Jadinya kita sudah lega ketika Bapak sudah sampai di sini dan memberikan sambutan yang sangat luar biasa. Begitu. Terima kasih kepada Bapak Dedi. Kemudian acara selanjutnya saya tutup karena sudah selesai paparan dan sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Edi Sutoyo SE, Bapak Edi Sukono dan perwakilan dari BKPSDM yang telah menyempatkan hadir. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Semoga presentasi seminar ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dan, kabarnya bagaimana nih Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Fisiknya ya luar biasa. Pikirannya gimana ini?
Tapi memang dari kami ya di BKL itu sudah memprediksi kalau teman-teman lapangan bakalan cukup sulit untuk menyesuaikan dengan tugas-tugas di depan laptop ini. Tapi ternyata ya yang dipikirkan kemarin itu ternyata tidak terlalu buruk ya. Alhamdulillah semuanya rekan bisa menyesuaikan dengan sistem dengan bagus. Tidak susah prediksi akan banyak chaos ya. Ternyata tidak terbukti, sudah diredam oleh BPBD semuanya. Oke, jadi dari yang ingin saya sampaikan itu saya mengingatkan saja tentang tugas-tugasnya ya Bapak sekalian. Dan Mas yang hari ini presentasi, saya sampaikan selamat untuk mewakili Bapak Andi Purwanto SMC selaku tetap kerja dari bidang PSD BKP Kota Surakarta. Saja kita akan beri selamat, kita mengingatkan saja untuk tim P3K ini tidak seperti yang di CPS karena ini sistemnya orientasi saja. Jadi sebulan, tapi kalau di CPS itu lebih lama lagi, tidak seperti di B3. Tapi yang di garis bawah adalah rekan-rekan di sini sudah menjadi profesional di bidang masing-masing karena kemarin di bidangnya sudah bekerja sekian waktu. Kemudian alhamdulillah diikutkan tes dan lulus dan menjadi P3 atau ASN. Jadi kurang lebih tidak perlu banyak menjelaskan tentang pekerjaan, tapi kita lebih ke nilai dan etikanya. Jadi lulusan sudah bisa mendapatkan bagaimana nilai dan etikanya pada saat bekerja. Jadi pengertian seperti jadi yang tahun lalu Bapak Edi kami mengingat saja ada 3 orang yang tidak lulus tahun lalu, beberapa orangnya tahun ini. Semuanya bukan karena nilai yang kurang bagus tidak, tapi karena etikanya yang tidak terlalu bagus untuk diri kami. Jadi kita akan di tahun lagi. Jadi ada 3 orang. Terus kalau di tahun ini untuk etika menurun hanya 1 sementara ini. Yang 2 itu yang satunya meninggal dunia, yang mungkin sudah tahu itu Bapak almarhum dari kemarin ya. Yang satunya karena melahirkan gitu ya. Jadi HPA-nya bulan depan, sekarang udah lahir sesar gitu. Semoga tidak karena orientasi, karena lahirnya sesar gitu.